Negara Tim Teng memang sepertinya sentimen sekali kepada negara Indonesia kita, Lur. Kali ini Tim Teng malah kepanasan karena Indonesia mengikuti building host ronde 4 nanti. Dan bahkan di sini pun ada berita tentang Cina yang nggak mau digelar di GBK. Gimana cerita kelanjutannya? Kita langsung simak video sama-sama. Cek it out. Sebagai sebuah negara, mungkin Indonesia belum bisa dibilang maju alias ya masih berkembang terus. Faktanya banyak, mulai dari sosial, ekonomi, moral, sampai ke pemerintahan. Semua ngumpul jadi satu. Namun dari sisi sepak bola, terutama timnas, untuk sekarang bolehlah kita merasa bangga. Karena biar gimana pun di kawasan ASEAN bahkan Asia, tim Garuda bisa dikatakan sebagai tim paling progresif saat ini. Sesuatu yang pada akhirnya menjadi salah satu indikator mengapa PSSI berani ikutan bidding sebagai tuan rumah apabila Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuatu yang kemudian membuat tim-tim lainnya, terutama dari Timur Tengah, merasa terusik. Sebab walaupun mungkin dari sisi duit Indonesia kalah, tapi kalau sisi non-teknis lainnya, Indonesia bisa aja menang. Dan itu juga yang kini sedang dirasakan China, di mana media di sana cukup merasa sebel dengan statement yang disampaikan oleh Pak Arya dalam kanal YouTube-nya baru-baru ini. Sebab dari mereka sendiri, peluangnya terbilang kecil, apalagi saat ini, China juga sedang diterpa masalah serius di posisi kiper. Selain itu, tim sejuta panda sepertinya juga berusaha agar Indonesia nggak memainkan laga kandang di GBK. Sebab melihat gimana atmosfer yang dirasa sangat panas serta rekor Indonesia selama di round 3, harus diakui jika GBK boleh jadi adalah tempat yang nggak ramah bagi tim lawan ketika duel 2 kali 45 menit. Perjalanan Indonesia di round 3, 1 bulan lagi akan mencapai puncaknya. Dan juga harus diakui, kalau buat sekarang ini tim Garuda masih ada di posisi yang cukup kompetitif buat bersaing setidaknya merebut tiket ke round 4. Namun berkaca dari yang udah-udah, kita tentu nggak boleh menganggap sepele 2 laga sisa yang sangat krusial. Walaupun di satu sisi, target tinggi biar gimana pun harus tetap berusaha buat dicapai. Yap, melawan China di kandang, apapun caranya 3 poin harus didapat. Dan dengan skuad yang ada sekarang, harusnya sih di atas kertas Indonesia mampu untuk melakukannya. Mungkin ada sedikit kendala terkait absennya Martin Pas dan Marcelino Ferdinand karena akumulasi. Namun kembali lagi, Coach Patrick beserta tim pelatih pasti punya solusi untuk itu. Di pos kiper, kita masih ada Emil Audero yang musim ini kembali menemukan lagi form terbaiknya ketika di loan ke Palermo. Lalu untuk posisi Marcelino, masih ada nama-nama seperti Elian Reinders yang bisa diplot sebagai nomor 10 free roll, atau bisa juga Ragnar yang juga terbiasa main di posisi itu. Kalau dari Liga 1, kita punya Egy Maulana Fikri yang biar gimana pun musim ini mampu tampil oke, serta menemukan lagi sentuhannya di bawah asuhan Jan O. Derek Ring. Intinya absennya Emil dan Lino sejatinya masih bisa ditutupi oleh pemain lain, dan mudah-mudahan aja Kevin Dix bisa benar-benar fit 100% pas hari H. Karena ya, suka tak suka, dia adalah fullback kanan terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Yap, apabila laga melawan China bisa sukses, maka sejatinya untuk laga melawan Jepang, kita hanya perlu hasil imbang buat seenggaknya memastikan aman di posisi 3 atau 4. Dan itu sejatinya bukan hal yang mustahil untuk saat ini. Alasannya pertama, Jepang udah dipastikan lolos sehingga secara intensitas mereka nggak akan terlalu ngegas. Kedua, itu adalah match terakhir di round 3, sehingga Haji Memoriasu kemungkinan besar akan melakukan rotasi besar-besaran sebagaimana yang udah umum dilakukan seorang pelatih. Ya, walaupun siapapun yang tampil, Jepang tetaplah Jepang. Kualitas mereka untuk saat ini, mau pakai tim A, tim B, atau bahkan tim C, levelnya tetap tinggi, kan gitu. Namun kembali lagi, harapan itu tetaplah ada, karena di sepak bola segalanya bisa terjadi. Pokoknya selama kita bisa tampil full tim, terus bisa main kompak dan disiplin, insya Allah peluang itu tetap nyata adanya, kan gitu. Ya, itu yang kita harapkan, Lur, ya, dari para pemain timnas Indonesia. Jangan menganggap sepele permainan dari timnas Jepang ini, Lur. Jepang Cina, karena memang mereka juga pasti mengejar dan ingin sekali masuk ke kualifikasi Piala Dunia 2006 nanti, Lur, ya. Dan di sini juga mungkin Jepang kalau misalnya ingin ditemani Indonesia masuk ke Piala Dunia, mungkin dia akan bermain biasa saja, atau mereka kan sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia, Lur, ya, dan mereka adalah tim terkuat Asia. Mungkin Haji Memoriasu juga akan mengetes para pemainnya yang belum tampil, Lur, ya. Mungkin mereka akan memainkan lapis keduanya atau mungkin lapis ketiga untuk melawan timnas Indonesia nanti, Lur, ya. Sehingga peluang timnas Indonesia bisa meraih poin melawan Jepang itu sangatlah terbuka. Tapi
kita juga jangan berpatah hati lur. Indonesia sekarang sedang berkembang dan pemain-pemain dari timnas Indonesia bukanlah pemain kacangan lur. Sekarang ini sedang berkembang dan juga banyak sekali pemain-pemain yang dipandang oleh dunia masuk ke timnas Indonesia. Mungkin lebih baik lagi Indonesia lur ya. Tidak seperti kemarin waktu di kandang sendiri kita kalah 4-0, mungkin dengan pertandingan nanti penentu dengan semangat yang menggebu-gebu dan juga didukung oleh para ultras Garuda yang sangatlah luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia dapat mendapatkan poin saat melawan Jepang ya. Kita lanjut. Yap, semisal Indonesia pada akhirnya harus berjuang melalui round 4, sungguh itu juga nggak bisa dibilang gampang. Karena di babak itu, Indonesia 99,9% akan berjibaku melawan tim-tim dari Jazirah Arab seperti Oman, Uni Emirat Arab, Irak, hingga Qatar. Nah, semua tahu kalau melawan tim-tim modelan gitu, yang bikin bahaya pasti lebih kepada faktor-faktor non-teknis. Namun semuanya mungkin bisa jadi sedikit lebih mudah andai kita berhasil memaksimalkan 2 laga sisa melawan China serta Jepang. Alasannya adalah karena PSSI sebagaimana dikutip dari apa yang dikatakan Pak Arya dalam kanal YouTube-nya baru-baru ini, kalau PSSI akan ikut bidding sebagai calon tuan rumah round 4 andai berhasil lolos. Menurut Pak Arya, Indonesia akan memanfaatkan segalanya, termasuk tawaran AFC yang akan kita ambil semaksimal mungkin. AFC minta para peserta putaran 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan, ya kita pasti ikutlah. Tapi kan enggak harus gembar-gembor ya. Batasnya masih ada waktu nih. Kita akan coba mudah-mudahan karena memang lawan-lawannya berat ya. Ada dari Timur Tengah, mungkin dari mana gitu ya. Tapi ya kita coba, kita akan ikut bidding. Sudah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah. Jadi nggak mungkin kita nggak ikut bidding kalau memang nanti kita ada proses ke sana. Jadi tetap kita akan lakukan. Tunggu saja. Jadi memang kita nggak gembar-gembor gitu loh. Kita kalem-kalem saja ya kan. Kita kalau belum jelas-jelas gitu kan, kita biasanya nahan-nahan diri untuk kasih informasi ya kan. Sudah terbiasa itu. Udah pasti-pasti dulu baru kita sampaikan sesuatu. Ungkap Arya Sinulinga via YouTube pribadinya. Mudah-mudahan aja lur ya Indonesia terpilih dan juga dapat menjadi tuan rumah dari round 4 ini lur ya. Walaupun Cina sedikit tidak setuju kalau misalnya tuan rumahnya di Indonesia, karena memang mereka tahu sendiri ultras Garuda kita seperti gimana kalau misalnya udah mendukung persepak bola Indonesia lur ya. Dan juga di sini adalah satu keuntungan juga misalnya untuk AFF atau AFC kalau misalnya memilih tim Indonesia sebagai tuan rumah, mereka akan bakalan untung besar loh ya, karena memang penjualan tiket ataupun souvenir apapun itu pasti akan laku sekali loh ya, banyak sekali yang membeli karena memang kita tahu sendiri penggila sepak bola di Indonesia itu sangatlah luar biasa banyaknya loh ya. Jadi ini satu keuntungan untuk AFC dan juga PSSI juga untuk mengembangkan itu. Mudah-mudahan saja bisa terjadi atau tercapai loh ya Indonesia menjadi tuan rumah. Kita lanjut loh. Sementara itu, mengetahui Indonesia akan ikutan bidding, seketika membuat tim-tim dari Timur Tengah merasa nggak nyangka. Sebab mereka pikir Indonesia nggak akan berani mengajukan diri, mengingat Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan aliansi Tim Teng yang pakai duit minyak. Dan menurut mereka, Indonesia benar-benar bisa jadi ancaman serius, karena meskipun kalah duit, tapi dari sisi exposure, Indonesia adalah tim yang paling banyak mendapatkan sorotan. Sehingga boleh jadi, ini akan jadi sebuah kejutan besar di detik penentuan. Di satu sisi, China pun dikabarkan juga merasa jengkel atas statement PSSI. Karena mereka pun juga masih berambisi buat lolos ke round 4. Itulah kenapa mereka juga ikut bidding. Nah, di luar itu semua, menurut laporan media China 163.com, Asosiasi Sepak Bola China atau CFA telah melakukan segala persiapan demi kesuksesan tim asuhan Branko Ivankovic, walaupun jarak waktu pertandingan masih 1 bulan lagi. Nah, kita tahu sendiri sekarang ya Cina pun ingin sekali menangkan pertandingan antara Indonesia dan juga Cina nanti, karena mereka pun sudah mewanti-wanti sekali ya. Ini jangan dianggap remeh loh, persiapan mereka sudahlah sangatlah kuat loh ya. Dan juga mereka ingin sekali memetik poin penuh dari pertandingan berikutnya, karena mereka pun sudah merasa malu nantinya kalau misalnya sampai kalah loh ya, karena persiapan mereka itu sangat luar biasa untuk menghadapi timnas Indonesia kita. Namun mereka nggak mau kalau misalnya di GBK, karena apa? Karena memang mereka tahu atmosfer di GBK itu timnas Indonesia, kalau misalnya timnas Indonesia main sudah tidak ada yang bisa mengalahkan loh ya, kecuali Jepang. Di 3 pertandingan ini loh selama di tuan rumah, Indonesia selalu menang, imbang dengan Australia. Itu sangatlah luar biasa kalau menurut timnas Indonesia memang sangatlah ditakuti di Asia loh ya, untuk saat-saat ini.
Keren banget. Sekian reaction dari gue kali ini lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.